terima apapun tanpa terkecuali kejadian yang tidak enak. Begitu kita masih menyaksikan, artinya kita gagal di salat yang pertama. Latihan lagi. Ini penting nih. Saya tidak membahas, tapi ini menjadi kunci. Kalau kita tidak yakin, ya sudah nggak masuk kategori. Iya. Kita yakin bahwa kan ada juga yang ngomong gini, masalah saya kan utang, apa bisa selesai dengan sabar dan sholat? Nah, ya itu. Masalahnya sakit, ya kan? Loh, kalau nggak yakin berarti dia percaya nggak bahwa Allah itu menolong kalau dengan sabar dan sholat? Kan problemnya di situ. Makanya permasalahannya tidak diangkat-angkat karena tidak yakin. Satu hal Pak, itu kan ini mungkin pikiran bukan logika sih, cuman kita kita sabar sholat, hanya apa itu saja yang kita lakukan. Apakah kita tidak harus bekerja atau kita harus di sisi lain atau apa? Seperti orang tanda kutip, seperti ada ya sufi atau apa gitu ya. Yang syarat dua itu sudah dijalani dulu belum? Sudah. Oke. Misalnya dulunya kita nggak sholat, sekarang sudah online, sudah bagaimana. Cuma terkadang kan ada pikiran yang menggelitik. So, abis itu aku harus apa? Kita harus kayak gini, bisnis hancur misalnya kan, saya kebetulan bisnis hancur lah. Utang ada, hancur kan? berkeping-keping nih. Tapi tidak tahu aku harus gimana gitu kan. Makanya ada yang namanya ilmu tawakal. Belum sampai ya. Jadi sekarang kita menggempur soal keyakinan dulu. Oke. Yakin nggak? Bahwa sekarang gini. Tadi dari awal saya katakan, tapi ini bagus dinamikanya memang begini. Pertanyaannya seringkali begitu. Apakah hanya cukup sabar dan sholat? Dan kalau kamu bertanya sama Allah seperti itu, tadi yang menggaransi Al-Quran benar itu siapa? Allah. Oke. Syaratnya diberi petunjuk itu beriman kepada apa tadi? Allah. Syaratnya tadi ada 5, ada apa saja? Beriman pada hal yang gaib. Terus sholat, berinfak, beriman pada Al-Quran, beriman pada yakin. Ini yang kita bacakan apa? Ayat Al-Quran. Berarti yang menggaransi siapa? Begitu kita bertanya, loh apakah bisa selesai dengan sabar dan sholat? Berarti kita mempertanyakan siapa? Garansi Allah. Itu janji Allah. bukan janji. Ya, tunggu tawakalnya. Tunggu tawakalnya aja. Oke, berarti kita belum yakin ya. Syaratnya kan kita yakin dulu. Yakin bahwa Allah ngasih tahu, wahai Bu Ase, wahai Pak Safan, kalau kamu mau minta tolong kepadaku, syaratnya pertama kamu yakin ya sama aku. Yakin ya, gitu kan? Ya apa saja. Oke, yang kedua apa? Kamu perbaiki sabarmu, lalu perbaiki salatmu. Aku bersama orang-orang yang sabar. Syaratnya ditolong adalah apabila kita bisa dibersamai oleh Allah. Supaya dibersamai harus sabar. Maka sekarang kita coba kupas sabar. Gimana caranya sabar? Nah, tadi ketika kita bicara metode sabar tadi, semua yang terjadi atau sabar itu pasangannya dengan kejadian yang enak atau tidak enak? Tidak enak. Nah, semua yang terjadi itu pasti atas izin Allah. Izin Allah itu kelihatan nggak? Berarti gaib. Maka tadi untuk bisa menerima kejadian yang tidak enak itu salah satunya beriman kepada yang gaib. Kalau buat beriman kepada yang gaib, yang nggak akan bisa melihat adanya izin Allah. Kalau adanya izin Allah itu hanya bisa dilihat dengan keyakinan. Atau begitu. Nah, kalau dari Allah itu pasti baik atau tidak? Kalau pasti baik, termasuk datanya debt collector yang beruntun, kejam dan mengerikan tadi, berarti itu kan sesuatu kejadian. Datangnya dari siapa? Allah. Yang mengizinkan siapa? Allah. Maksudnya pasti baik atau tidak? Baik. Baiknya di mana kita belum tahu ya. Kalau baik, mestinya sikap kita bagaimana? Bersyukur. Menerima. Kenapa harus menerima? Karena itu baik. Oke, baiknya jelas. Kenapa harus menerima? Oke,
Oke, jawab dengan 3 kata. Kalau dapat menjawab nanti dikasih. Kenapa kita harus menerima? Karena yakin bahwa Allah itu yang terbaik. Belum tepat. Ada 3 kata. Izin Allah. Bukan. Kenapa harus diterima? Allah memberi solusi Bukan. dari kejadian itu. Karena dengan menerima kita akan jadi sabar. Bukan. Oke, itu betul. Tapi bukan itu. Atas izin Kenapa Allah. kita harus menerima? Atas izin Allah. Iya, bukan itu. Jawab dengan 3 kata yang logis. Orang nggak bisa mengira lagi bahwa mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menerima. Yakin Pak. Yakin dan ketentuan Allah. Bukan. Masih ada nggak door prize-nya? Masih ada. Oke, ada yang bisa? Bukan? Karena yakin. Keputusan Allah, Bukan. keputusan Allah terbaik. Bukan. Mas Adi tahu? Kenapa harus menerima? Karena Allah pasti ada. sudah Terjadi. Ketentuan Allah. Terjadi. Oh. Termasuk tadi hadirnya debt collector. karena sudah terjadi bisa ditolak. Ya. Aku kesandung gitu. Ah, mbok iso cuma kesandung sudah terjadi ya. Gak bisa kan? Karena sudah terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus latihan menerima. Terus bahasa sakit ditampili. Karena sudah terjadi. Apapun kualitas, apapun beban, apapun model yang terjadi, sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa ditolak. Karena sudah tidak terjadi, makanya harus menerima. Sekarang, kalau sudah bisa menerima, jadi masalah nggak? Tidak. Kalau sudah menerima kan tidak jadi masalah lagi. Sudah bisa menerima. Jadi kuncinya adalah bagaimana caranya kita bisa menerima. Maka kita harus melatih diri kita otomatis menerima. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima. Agar kita lebih siap menerima, harusnya bagaimana? Karena kejadian itu kan bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau misalkan tamu yang tidak ngasih tahu dulu datang, kita kan tidak dapat. Tapi kalau sudah tahu akan ada tamu datang ke rumah kita siap kan? Siap menerima tamu. Nah, kejadian itu pasti terjadi nggak? Sewaktu-waktu, kapan saja bisa terjadi. Itu seperti kita kalau pas mau latihan silat pasang kuda-kuda, antara yang pasang kuda-kuda dengan yang tidak, kalau dipukul lebih siap mana? Maka agar kita siap menerima kejadian yang datangnya sewaktu terjadi, sikap kita bisa bagaimana? Siap menerima kejadian. Karena bisa terjadi kapan saja. Jadi caranya agar selalu siap adalah siap menerima kejadian. Apapun. Apapun mas. Apapun. Kalau nyerahin itunya kan, nyerahin masalahnya ke Allah tuh gimana? Oke, saya Lewat peran. menerima dulu kan, menerima kejadian. Nah, kemudian yang kedua, untuk bisa sabar itu kan intinya 2. Kenapa tadi kita itu masih selalu mikir sabar itu sulit, gitu kan? Nah, sekarang saya tanya, sabar itu proses atau hasil? Tadi definisinya kan sabar itu adalah mampu menerima kejadian yang tidak enak dengan hati yang ikhlas. Berarti kan orang yang mampu menerima dan ikhlas, hasilnya berarti sabar itu hasil atau proses? Mampu menerima ditambah ikhlas. Ikhlas itu artinya apapun yang terjadi yang dilihat Allah, yang dilihat izin Allah. Kalau kejadian itu terjadinya kapan saja, berarti yang selalu dilihat adalah izin Allah. Kalau selalu begitu, maka hati kita jadi ikhlas atau tidak? Ikhlas. Berarti sabar itu adalah mampu menerima dengan hati yang ikhlas. Hasilnya sabar.
Sabar adalah hasil. Ini adalah prosesnya. Maka karena hasil itu perlu kita pikirin kan? Oke, coba tulis bukakan surat Yunus ayat 109. 109 ayat yang terakhir. Dan ikutilah apa yang diberikan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah hakim yang terbaik. Ya, berarti yang menentukan hasil itu siapa? Allah. Jadi kalau kita mengikutkan hasil itu berarti ikut campur urusannya Allah. Tidak. ikut campur urusannya Allah. Tadi kan, dan apabila telah datang wahyu kepadamu maka bersabarlah. Kita disuruh bersabar. Sampai apa? Allah menentukan hasilnya atau keputusannya. Sungguh Allah adalah hakim yang terbaik. Kita hanya disuruh sabar menjalani. Maka orang yang mampu menerima dengan hati yang ikhlas, hasilnya pasti sabar. Orang yang sabar nanti akan ditolong oleh Allah. Formulanya begitu. Maka karena ini hasil, gak usah dipikirkan karena hasil. Yang penting bagaimana caranya Bapak Ibu latihan menerima. Dengan cara apa tadi? Lalu terjadi